Selamat pagi anak kami semua kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Masih sehat dong? Ya, Bapak harap kita semua keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya, terutama buat anak kami kelas 6, anak yang paling besar di sekolah kita, dan menjadi contoh buat adik-adiknya dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau contoh berarti harus lebih baik dari adik-adiknya dong, ya kan? Iya dong Pak. Nah, hari ini kita akan belajar komputer. Minggu lalu kita sudah latihan kedua. Tentang apa latihan keduanya kemarin? Tentang mendesain isi slide. Tapi Bapak lihat masih ada beberapa anak kami kelas 6 yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Nah, jadi Bapak harap anak kami kelas 6 yang belum mengumpulkan tugasnya, Bapak tidak perlu sebutkan namanya siapa. Silakan sesegera mungkin kalian kerjakan tugasnya dan kemudian kumpulkan ke sekolah supaya ada nilai tugasmu. Oke? Nah, jadi Bapak ingatkan lagi, gurumu hanya mendidikmu dan menilai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tugas-tugasmu. Nah, yang menentukan nilaimu adalah kalian sendiri. Jadi, kalian sendiri tentukan apakah nilaimu jadi mau bagus atau mau jelek, itu tergantung diri kalian sendiri. Oke? Kami guru-guru hanya membantu, mendidik dan menilai apa yang sudah kalian kerjakan. Bisa? Bisa. Nah, hari ini kita belajar komputernya, kita akan melakukan tugas praktek yang kedua, yaitu tentang mendesain isi slide. Kita akan belajar bagaimana cara membuat slide yang menarik. Jadi tidak seperti kemarin lagi hanya slide biasa saja, hanya ada tulisan dan ada gambar saja. Tapi hari ini kita akan buat slide yang benar-benar menarik sehingga ketika orang melihatnya, bagus ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian Pak, bagaimana buat kami yang tidak punya komputer? Apakah kami tidak perlu mengerjakan tugas prakteknya? Nah, buat anak kami yang tidak punya komputer atau berhalangan untuk mengerjakan tugas prakteknya, kalian bisa mengerjakan tugas alternatif. Tugas alternatifnya nanti akan diberikan jika kalian melapor kepada guru komputernya. Nah, jadi buat anak kami tidak bisa praktek, silakan lapor sesegera mungkin ke guru komputernya agar diberikan tugas alternatif sehingga kalian punya nilai untuk menggantikan nilai prakteknya tadi. Jadi nilai-nilaimu tetap terisi daripada nilaimu dianggap 0. Nah, jadi itulah ya. Jadi jangan sampai tunggu gurunya nagih-nagih dulu. Kalau gurunya nagih-nagih, itu artinya kalian sudah terlambat dan yang pasti akan ada pengurangan nilai, terutama di nilai praktek. Oke, mau dikurangi nilainya? Pasti enggak dong. Ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas prakteknya. Jadi buat anak kami kelas 6, silakan kalian fokuskan perhatian kalian kepada penjelasan Bapak karena materinya cukup panjang dan kalau kalian tidak serius, nanti kalian tidak bisa mengerjakan tugas prakteknya atau tidak bisa menjawab soal di tugas alternatifnya, karena soal di tugas alternatif itu hanya ada di video pembelajaran kita hari ini. Oke? Bisa? Oke, Bapak ucapkan selamat memperhatikan video, tetap fokus, tetap konsentrasi dalam belajar. Pembelajaran komputer kita hari ini, kita akan mengerjakan tugas praktik kedua kita, yaitu tentang mendesain slide. Kalau praktik pertama kita kemarin, kita hanya menuliskan tulisan, menuliskan teks, dan menambahkan gambar pada slide. Nah, kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat slide yang sudah kita buat tersebut menjadi lebih menarik. Nah, materi untuk praktek kita hari ini itu diambil dari buku paket kita dari halaman 5-10. Bapak sudah rangkum semua dalam catatan kita dan akan kita praktekkan hari ini. Tugas praktek kedua kita akan menggunakan file pada tugas praktek yang pertama. Jadi, seperti yang bilang kemarin, waktu praktek pertama, simpan file praktek pertama karena akan digunakan untuk praktek berikutnya, itu praktek yang kedua. Pak, terus bagaimana kalau misalnya saya tidak simpan? Atau misalnya waktu itu saya buatnya di warnet? Berarti, kalau misalnya file tidak dapat ditemukan lagi, berarti kalian harus mengetik ulang slide-nya, menambahkan gambarnya lagi, mengetik tulisannya lagi, ulangi dari awal. Nah, jadi ingat ya, kalaupun mengerjakannya di warnet, misalnya Pak saya mengerjakan di warnet, kalian simpan datanya, simpan filenya supaya bisa digunakan untuk praktek berikutnya. Ingat ya, selalu disimpan supaya bisa digunakan untuk di praktek berikutnya. Nah, kemudian masih ingat kemarin nama filenya? Ya, nama filenya adalah laboratorium spasi nama. Kalau Pak Samuel berarti laboratorium Pak Samuel. Kalau Miss Kristanti berarti laboratorium Miss Kristanti. Atau nama kalian misalnya
Ester, berarti laboratorium Ester. Oke. Nah, jadi nanti dibuka filenya, kita akan belajar bagaimana cara membuka file yang sudah disimpan, kemudian kita akan lanjutkan bagaimana cara mendesainnya. Tapi kalau misalnya filenya tidak ada, berarti harus dibuat lagi dari awal. Kalian bisa lihat kembali di video praktek yang pertama, kalian ikuti instruksinya dan buat kembali slide-nya. Oke, nah kemudian nanti setelah kita buka filenya, kita akan mulai mendesain background slide-nya. Kita bisa pakai format background atau kita bisa menggunakan slide design. Nanti kita akan menggunakan dua-duanya, nah ya. Jadi nanti slide pertama kita akan menggunakan slide design, slide kedua, ketiga, dan keempat kita akan menggunakan format background. Jadi nanti kita akan sepakati yang mana slide berapa yang menggunakan slide design, slide berapa yang menggunakan format background, dan seterusnya. Dan kemudian setelah kita ubah backgroundnya, nanti kita tambahkan efek transisi di setiap slide-nya. Jadi kemarin kan ada 4 slide, berarti ada 4 kali efek transisi pada slide-nya. Kemudian jangan lupa tambahkan efek animasi pada gambar dan tulisan supaya lebih menarik, supaya lebih tertarik orang melihatnya. Nah, sekarang Bapak akan praktekkan, Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas prakteknya. Kalian silakan perhatikan baik-baik, nah ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan membuka file pada praktek pertama kita, file yang sudah kita simpan. Ingat ya, sudah kita simpan ya. Kalau belum kita simpan berarti atau lupa atau hilang filenya, berarti kita harus buat dari awal lagi. Nah, jadi pertama kita buka dulu program Microsoft PowerPoint-nya dari Start, kemudian All Programs, kita cari Microsoft Office, setelah itu kita klik Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Bapak menggunakan PowerPoint versi 2016. Silakan diklik saja, nanti tergantung versi di komputer kalian masing-masing, ada yang 2007, ada yang 2010 dan sebagainya. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah pertama perhatikan di sebelah kiri sini di bagian resend. Resend itu artinya data atau dokumen yang tidak lama, masih baru-baru diedit. Oke, yang tidak terlalu lama diedit. Nah, kalau kalian menemukan misalnya, Pak, nama file saya ada di sini, ternyata, oke, Pak Samuel, ternyata file yang praktek pertama itu masih ada namanya di sini. Kalau masih ada, berarti kalian tinggal klik saja seperti ini. Nah, ini dia. Oke, langsung muncul file yang sudah kita buat pada praktek pertama. Nah, tapi kalau misalnya, Pak, misalnya nggak ada nama itu saya di sini, berarti misalnya kita buka PowerPoint lagi. Oke. Nah, misalnya Pak, di sebelah kirinya tidak ada nama file praktek yang sudah saya buat kemarin. Berarti kalian klik yang paling bawah, Open. Oke, Open. Cari Open. Kemudian nanti pilih Browse. Oke, kalau Office 2010 atau 2007 tidak perlu klik Browse. Dia langsung akan otomatis ke window Browse-nya. Kemudian kita klik Browse. Ingat ya, Browse itu artinya cari filenya. Oke. Ini dia, kita klik Browse. Kemudian kita cari filenya ada di mana kemarin kita simpan. Misalnya kalau Bapak sering simpan data di local disk D, drive D. Kemudian Bapak cari filenya, misalnya ini file yang Bapak kemarin punya Pak waktu praktek pertama kemarin. Oke, kemudian kita klik, baru kita double klik saja. Nah, muncullah file yang sudah kita, oh ini kosong ternyata, bukan ini. Kita buka lagi, misalnya punya, nah, oke, ini sudah ya. Oke, nah sudah lengkap tulisannya dan sudah lengkap gambarnya. Nah, sekarang kita akan mulai mendesainnya. Slide pertama kita akan mendesain backgroundnya dengan menggunakan slide design. Ingat ya, khusus slide pertama saja kita menggunakan slide design. Oke, berarti slide design dari mana ambil ya? Kita ambil dari menu desain, ini dia desainnya, desain. Kemudian kita pilih modelnya. Nah, tapi ketika kita pilih, masalahnya ketika kita pilih, semua slide akan sama backgroundnya seperti ini. Nah, sedangkan kita tadi maunya hanya slide pertama saja tadi yang pakai slide desain kan. Nah, terus bagaimana caranya? Oke, kita klik undo dulu. Kita kembalikan seperti semula. Masih ingat bagaimana cara membuat background yang berbeda-beda, slide desain yang berbeda-beda? Caranya adalah kita pilih dulu desainnya, kita sambil lihat dulu samping sini. Oh, ini kira-kira bagus ya. Kalau bagus,
baru kita pilih. Nah, kita lihat dulu, kita geser mouse kita, tapi jangan diklik. Ingat ya, jangan diklik. Kalau diklik nanti langsung teraplikasi semuanya slide-nya. Nah, ingat, kita geser saja mouse kita ke model desainnya, tapi jangan diklik. Kita lihat dulu mana yang bagus. Misalnya, Pak, saya mau yang ini misalnya. Oke? Nah, caranya adalah supaya hanya slide satu saja yang berganti. Oke, kita klik kanan, kemudian kita pilih apply to selected slide. Oke, ingat ya, di bagian desainnya, desain slide-nya kita klik kanan, pilih apply to selected slide. Nah, sekarang coba lihat ya. Di slide pertama, hanya slide pertama saja yang berubah. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Pertama, kita klik dulu slide yang pertama. Nah ya, kita klik slide yang pertama, kemudian kita klik desain, kemudian kita lihat dulu desain yang mana kita suka. Misalnya saya mau yang ini misalnya. Setelah itu kita klik kanan. Oh, ini aja lebih bagus nih. Klik kanan, kemudian kita pilih apply to selected slide. Nah, sekarang sudah berhasil kan? Hanya slide satu saja yang berubah. Oke, setelah itu kita rapikan. Kalau kita lihat di sini ada gambar-gambar yang berubah posisinya. Itu normal. Kalau ada gambar yang berubah posisinya atau tulisan yang tiba-tiba berubah, berarti setelah itu kita rapikan dulu tulisannya ya. Kita rapikan dulu posisi gambarnya. Kalau ada yang berubah, yang tidak rapi, kita rapikan posisi gambarnya dan tulisannya. Kalau mau diganti tulisannya, boleh kita buat menarik tulisannya. Misalnya, Pak, supaya lebih jelas tulisannya, saya ganti tulisannya, boleh. Oke, Bapak sudah mengatur tulisan dan gambar pada slide pertama. Oke, ini sudah bagus untuk Bapak, sudah rapi. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide yang kedua. Slide yang kedua, kita klik slide yang kedua. Ingat, untuk mengubah slide desain, harus kita klik dulu slide-nya. Oke? Kita klik dulu slide-nya, baru kita ubah, kita desain. Nah, untuk slide yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya fill color, solid fill color ya, satu warna saja. Oke, nah bagaimana caranya? Berarti kalau satu warna kita menggunakan format background. Nah, bagaimana caranya? Kita klik kanan pada slide-nya, klik kanan di sini, kita pilih format background. Tapi saran Bapak, kita klik kanan di luar slide-nya saja, agak di luar sedikit ya, di bagian abu-abu sini. Kemudian kita klik format background. Kenapa di bagian abu-abu? Karena kalau misalnya kita klik kanan di bagian tulisan, dalam slide tapi masih kena tulisannya, nanti nggak muncul format background. Jadi supaya lebih amannya, kita klik kanan di bagian abu-abu sini, ya, atau di bagian slide tapi tidak ada tulisannya di pojok sini, bisa juga. Oke, nah kita klik kanan, pilih format background. Oke, format background. Nah, format background. Nah, di sini ada pilihan solid, gradient, picture of texture, kemudian pattern. Nah, kita pilih solid dulu. Oke, kita pilih satu warna yang kita suka. Misalnya, saya mau warna biru misalnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita klik close. Tidak perlu kita apply to all ya. Ingat, tidak perlu apply to all. Kalau apply to all, nanti semuanya jadi warna biru. Padahal kita mau satu slide saja. Oke, kalau sudah berganti warnanya, kita juga bisa mengubah transparansi. Warna transparannya, kalau kita buat 100, nanti dia gambarnya jadi warna abu-abu. Artinya, dia akan sama dengan warna backgroundnya. Background, maksudnya dia akan sama dengan warna window pada Microsoft PowerPoint-nya. Kebetulan sini pakai warna abu-abu, dia akan berubah sebagai abu-abu. Kalau kalian menggunakan warna putih, color window-nya nanti dia akan berubah jadi warna putih. Oke, setelah kita pilih warnanya, kita klik close format background-nya. Setelah itu kita ubah tulisannya supaya lebih jelas tulisan. Ini kan kalau biru dengan hitam itu terlihat agak kurang kontras, jadi kita ubah tulisannya supaya lebih menarik dan warnanya. Kita juga bisa menggunakan selain bold, italic atau underline, kita juga bisa menggunakan text shadow. Text shadow ini supaya tulisannya ada efek bayangannya di pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita klik S, kita perbedaannya apa? Ada efek bayangan pada pinggir tulisannya ya. Nih, ada shadow-nya. Nah, ini sering digunakan untuk
membuat tulisan menjadi lebih jelas pada Microsoft PowerPoint. Nah, ini dia. Oke, kita juga bisa membuat yang tadi slide pertama, kita kasih shadow-nya ya, supaya lebih jelas. Ini dia. Oke, selesai. Slide kedua sudah selesai, kita desain. Sekarang masuk ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga kita akan menggunakan yang masih menggunakan format background, kita akan menggunakan namanya gradient color. Berarti sama seperti tadi, kita klik kanan pada slide-nya, kita pilih format background, kita pilih yang kedua gradient. Nah, kita bisa menggunakan preset artinya yang sudah disediakan sama Microsoft PowerPoint-nya. Kita bisa menggunakan type-nya nggak cuma radial, bisa juga linear. Ini bentuk gradasinya atau rectangular. Nanti kalian tinggal pilih saja yang mana kalian suka. Bisa seperti ini. Nah, setelah itu kita rapikan tulisannya dan gambarnya. Jadi supaya lebih rapi atau supaya lebih jelas tulisannya kelihatan. Kita bisa menambahkan shadow juga, text shadow, supaya tulisannya lebih kelihatan juga. Nah, kalau sudah selesai kita atur posisi tulisan dan gambarnya. Setelah itu kita akan masuk ke slide yang keempat. Untuk slide yang keempat, kita akan menggunakan texture of pattern atau picture. Nah, jadi pertama kita klik dulu slide yang keempat. Jadi jangan kita klik yang ketiga kemudian kita atur, nanti slide ketiga akan berubah lagi tampilannya. Jadi pastikan yang muncul di lembar kerja kita sini adalah slide yang keempat. Oke, nah sekarang kita ambil dari format background lagi. Kemudian kita pilih picture or texture fill. Oke, nah kita bisa menambahkan gambar pada background kita. Caranya kita klik file. Ini dia file. Kemudian kita pilih gambar yang ada di komputer kita. Bebas gambar apapun. Misalnya Bapak mau gambar yang ada dalam sample picture, di picture sini, kemudian sample picture, gambar misalnya gambar yang ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan gambar. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang namanya tekstur, bisa juga. Berarti kita pilih tekstur, di sini ada tekstur di bawah picture, di sini ada tekstur, kita klik saja teksturnya. Oke, kita pilih teksturnya. Nah, dia akan berubah. Tadinya gambar menjadi tekstur. Jadi kalian bebas pilih mau gambar atau tekstur. Yang pasti pilih yang membuat tulisannya jadi jelas. Jangan seperti ini kalian pilih. Kenapa? Tulisannya jadi tidak kelihatan. Ingat, PowerPoint itu untuk mempresentasikan sesuatu. Jadi pilih yang tulisannya jelas. Antara background, maksudnya pilih background yang tidak menghalangi tulisan agar tulisan dan informasinya bisa dibaca. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau yang ini. Oke, kalau kalian mau tetap yang ini, berarti harus diubah warna tulisannya menjadi warna yang lebih mudah seperti ini. Kasih shadow. Bisa juga, kalian bisa milih yang ini juga. Tapi ingat, pilih atur tulisannya supaya jelas terlihat. Oke. Nah, kalau tulisannya tidak jelas terlihat, nanti Bapak akan kurangi nilainya di slide yang keempat. Oke, kalau kalian milih yang backgroundnya gelap, berarti tulisannya harus yang warna terang. Oke, nah kalau misalnya warna kuning atau warna apa lagi, warna pink yang terang, nah itu bisa digunakan kalau kalian tetap mau menggunakan background yang dia gelap. Oke, seperti ini misalnya contoh. Oke, tapi kalau misalnya kalian tetap mau menggunakan, misalnya, Pak, saya tidak mau menggunakan warna gelap, saya mau warna yang terang saja, itu nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan gambar juga boleh, atau menggunakan tekstur juga bisa. Jadi bebas nah ya. Kalian bisa menggunakan yang mana. Yang penting di slide yang keempat kalian menggunakan picture atau tekstur. Nah, setelah selesai kita atur tulisannya dan gambarnya supaya lebih jelas, nah berarti sudah selesai slide yang keempat. Nah, satu lagi, buat
anak kami semuanya, misalnya Pak, saya gambar yang saya gunakan kemarin tidak berhubungan dengan tulisannya, nggak apa-apa. Misalnya papan tulis tapi gambar yang lain, tidak apa-apa. Yang penting masing-masing komponen, masing-masing perlengkapan ada gambarnya. Oke, karena setiap komputer, tidak semua komputer atau laptop anak kami semuanya ada lengkap gambar-gambar. Jadi silakan gunakan gambar yang ada saja. Oke, nah kita sudah selesai mendesain backgroundnya. Kalau kita tekan F5 atau slideshow, nanti akan muncul seperti ini. Ya, slide kita sekarang sudah terlihat lebih menarik, tapi masih ada yang kurang. Nah, yang kurang apa? Kita belum membuat slide transitionnya. Oke, jadi slide transition itu adalah efek pertukaran antar slide. Jadi dari slide yang pertama ke slide yang kedua ada efeknya. Nah, caranya kita akan mulai dari slide yang pertama. Ingat, klik dulu slide yang pertama, baru setelah itu kita ambil transitionnya dari menu transitions. Ini dia. Oke, dari menu transitions. Nanti di sini ada nggak ada transition, kemudian ada cut, ada push. Seperti ini ada wipe. Nah, ada uncover. Untuk melihat transisi yang lain, kita bisa klik panahnya. Panah yang ini, more. Oke, kita bisa klik panah more-nya. Nah, kita bisa pilih transisi mana yang mau kita gunakan. Misalnya seperti ini. Oke, klik slide yang kedua, kita pilih transisinya. Misalnya kita pilih cube, misalnya. Nah, jadi slide-nya mau berganti tapi ada efek animasinya seperti ini. Sub. Oke. Untuk slide yang ketiga, klik dulu slide yang ketiga. Jika ingin menambahkan transisi pada slide yang ketiga, berarti kita harus klik slide yang ketiga dulu, baru kita pilih transisinya. Misalnya blinds, atau kita bisa pilih glitter seperti ini, atau bisa juga kayak gini. Jadi dan ini jenis-jenis transisinya tergantung pada versi Office-nya. Nah ya, kalau Office 2016 transisinya seperti ini, 2010 beda lagi, 2007 juga beda lagi. Jadi tidak semua transisi sama, tapi gunakanlah apa yang ada dalam komputer kalian masing-masing. Oke, klik slide yang keempat, baru kita pilih misalnya yang terakhir, kita mau yang ini misalnya. Oke, nah sekarang kita coba yuk, kita coba preview pakai slideshow. F5 atau tekan tombol slideshow-nya. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, nah muncul slide yang kedua, tapi ada animasinya dulu. Seperti ini, slide kedua, kita klik. Slide yang ketiga, kita klik lagi. Slide yang keempat, kita klik lagi. Ingat ya, untuk berpindah slide, kita bisa menggunakan klik pada mouse, atau kita bisa tekan tombol panah bawah pada komputer kita. Jadi untuk melanjutkan ke slide berikutnya, pada slideshow, kita bisa klik atau tekan tombol panah bawah pada komputer kita. Oke? Nah, ini dia. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti slide sudah habis. Kita klik lagi, nanti akan kembali seperti semula. Nah, yang terakhir, kita belum menambahkan animasi. Oke, animasi itu artinya tulisannya nanti akan bergerak. Nah, caranya adalah, ingat, untuk menambahkan animasi, kita klik dulu tulisan atau gambar yang mau kita tambahkan animasi. Kalau di sini, kita mau buat animasi pada judul dulu. Berarti kita klik dulu judulnya. Kemudian, untuk animasi itu ada pada menu bar animation. Ini animation. Oke, menu bar animation. Nah, animationnya ada 4 jenis. Ada hijau, entrance, emphasis, warna kuning, exit, dan ada nanti namanya motion pad. Nah, karena kita masih baru menggunakan animasi, kita lebih baik menggunakan animasi entrance saja. Ini paling sering digunakan animasi tulisan atau gambar muncul. Ini dia, entrance. Yang warna hijau, nah ya. Oke, misalnya saya mau fly in. Fly in tuh tulisannya bergerak seperti ini. Float in. Nah, untuk menggantinya kita tinggal klik saja ya animasinya. Misalnya saya nggak mau float in. Saya mau yang misalnya bounce. Berarti kita langsung klik aja bounce. Nanti dia akan otomatis terganti animasinya. Nah, caranya bagaimana tadi? Kita klik dulu gambar atau tulisannya. Nah, setelah kita buat animasi pada judulnya, kita mau buat animasi pada gambar yang ini. Gambar yang pertama. Berarti kita klik dulu gambarnya. Ingat, dia langsung
berubah jadi non kan? Oke, kita pilih animasinya. Misalnya saya mau swivel. Kemudian, nah lihat. Gambar kedua saya mau float in. Animasinya. Gambar yang ketiga saya mau grow and turn. Nah, yang keempat saya mau swivel lagi. Dan yang kelima saya mau misalnya fly in. Dan tulisan subtitlenya, ingat ya, subtitle itu adalah keterangan pada judul ya. Ingat sekali lagi, subtitle itu yang paling bawah ini adalah keterangan pada judul. Nah, kita blok. Tulis ini kalau untuk animasi tidak perlu diblok nah ya, hanya diklik saja. Oke, kita pilih misalnya bounce juga. Oke. Nah, kita coba yuk tekan tombol F5-nya, apa yang muncul? Seperti ini. Jadi, ketika kita slideshow, tulisannya belum muncul. Nah, itu gunanya animasi entrance. Pertama, tulisannya nggak muncul atau gambarnya, jadi sama sekali kosong. Kemudian kita klik, barulah muncul tulisannya. Kita klik lagi, muncul gambar yang pertama. Kita klik lagi, muncul gambar yang kedua. Kita klik lagi, muncul gambar yang ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir muncul subtitlenya. Kemudian masuk slide yang kedua. Kita masuk slide yang kedua. Nah, slide kedua, kenapa dia langsung muncul tulisannya? Nggak hilang dulu. Karena kita belum mengatur tulisan atau gambar dengan animasi pada slide yang kedua dan ketiga. Jadi kita belum atur animasi pada tulisan pada slide yang kedua, 3, dan 4. Jadi mereka langsung muncul aja tulisannya atau gambarnya. Oke, kita akan ubah. Caranya seperti tadi, kita klik slide yang kedua, kita klik tulisannya, kita pilih animasinya, misalnya bounce atau apapun yang kalian suka, misalnya swivel. Oke, nah ini sudah ada. Nanti kalau sudah ada animasinya, jadi untuk mengetahui tulisan atau gambar mana yang sudah ada animasinya, kalian bisa lihat di sini. Misalnya ada angka 1, 2, lihat nggak di sini? Ada angka 1, angka 2, itu artinya tulisan tersebut sudah memiliki animasi. Dan angka 1 ini artinya judulnya muncul duluan daripada setelah muncul baru muncul yang di bawahnya. Contoh lagi slide pertama tadi. Nah, di sini itu judulnya ada angka 1 kan? Nah, ini 1 kan? Artinya dia judul ini akan muncul pertama kali, kemudian nanti disusul oleh yang nomor 2. Nomor 2 itu gambar pertama, kemudian yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 dan 8. 7 itu yang dibuat oleh, 8 itu SD Methodist 6. Nah, jadi nomor-nomor ini artinya urutan munculnya animasinya. Oke, urutan muncul animasinya. Jadi 1 artinya dia muncul pertama kali, 2 muncul kedua kali, 3 dan seterusnya. Oke, kalau slide kedua kenapa cuma hanya 2? Karena cuma hanya 2 teks saja, tidak ada gambar, tidak ada tulisan yang lain, hanya judul dan keterangan saja. Oke, sekarang Bapak akan coba memberikan animasi pada slide ketiga dan keempat. Oke, slide ketiga selesai diberikan animasi. Kalau kita lihat di sini ada urutan angkanya. Jadi pertama judul, kemudian nanti muncul yang kedua jenis laboratorium sekolah, kemudian yang ketiga laboratorium fisika, baru tulisannya saja. Nah ya, ini tulisannya saja. 3 ini artinya hanya tulisan laboratorium fisika saja yang muncul. Kemudian nanti urutannya, nah setelah itu nanti 7 itu tulisan laboratorium komputer yang muncul. Setelah itu nanti 8 baru gambarnya muncul urutannya. Jadi gambarnya muncul setelah tulisannya muncul. Nah ya, jadi Bapak tadi memberikan animasi pada tulisan dulu, baru gambarnya. Jadi Bapak kasih animasi dulu pada tulisannya, baru gambarnya. Nah, oke, jadi muncul nanti seperti ini dia nanti, nak. Seperti ini muncul. Jadi tulisannya dulu muncul. Nah, baru setelah itu gambarnya satu persatu. Itu artinya tadi. Oke. Nah, kemudian slide yang keempat Bapak coba buat animasinya ya. Nah, untuk gambar-gambar pada slide yang keempat, nanti kalian bisa pilih apakah gambarnya muncul semua dulu. Kalau gambarnya muncul semua dulu, berarti kasih animasi pada gambarnya dulu semuanya, baru animasi pada tulisan. Atau tulisannya dulu semuanya, baru gambarnya. Atau tulisan pertama, gambar pertama, baru tulisan pertama. Habis itu tulisan kedua, baru
gambar kedua dan tulisan kedua, baru gambar ketiga dan tulisan ketiga. Jadi terserah kalian mau gimana. Oke, bisa gambar dulu semuanya atau satu persatu juga bisa. Nah, di sini aku akan coba satu persatu munculnya, nah ya. Jadi gambar pertama muncul, baru ada keterangannya. Gambar kedua muncul, baru keterangannya. Gambar ketiga muncul, baru keterangannya, dan seterusnya sampai gambarnya habis. Di sini Bapak mengklik dulu gambar yang pertama, baru Bapak kasih animasi, baru Bapak klik tulisan depan tulisnya, baru Bapak kasih animasi. Ini dia. Setelah itu, nah ada angka 4 pada papan tulisnya, berarti dia akan dia urutan keempat munculnya. Kemudian Bapak klik gambar yang kedua, Bapak pilih animasinya, misal animasi zoom, baru Bapak klik tulisan scanner, baru Bapak pilih animasinya juga. Nah, kemudian gambar yang ketiga monitor, Bapak klik dulu gambar monitor, baru Bapak pilih animasinya. Setelah itu Bapak klik tulisan monitor, baru Bapak pilih animasinya, dan seterusnya sampai semua gambarnya ada animasi, gambar tulisannya. Oke, semua slide sudah berhasil tambahkan animasi. Sekarang kita coba yuk. Slideshow, kita tekan tombol F5. Ini slide yang pertama, belum muncul tulisannya. Ketika kita klik, baru muncul judulnya. Setelah itu kita klik lagi, muncul gambarnya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian muncul subtitlenya. Oke, kemudian kita klik lagi, muncul slide yang kedua. Belum ada gambarnya, belum ada tulisannya. Harus kita klik dulu, karena kita sudah menambahkan animasi tadi kan. Pada judulnya muncul. Setelah itu kontennya muncul. Kita klik lagi. Selesai slide kedua, masuk ke slide yang ketiga. Belum ada gambar tulisannya. Kita klik, baru muncul. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nih. Dah. Oke. Nah, sekarang slide yang terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak tadi buatnya gambar dan tulisan muncul satu persatu, nah ya. Jadi gambar pertama, gambar kedua, tulisan pertama, tulisan kedua. Nah, seperti ini. Muncul gambar monitor, muncul tulisan monitor, muncul gambar kursi, muncul tulisan kursinya, speaker, muncul tulisan speaker, keyboard, tulisan keyboard, gambar CPU, tulisan CPU, gambar mouse, tulisan mouse, gambar printer, dan tulisan printer. Oke. Nah, jadi terlihat lebih menarik karena daripada yang awal tadi kan tidak ada gambar, tidak ada background, tidak ada animasi. Jadi kalau yang sudah kita buat sekarang itu sudah lebih menarik kan? Nah, jadi jika semua slide sudah dicek melalui slideshow tadi dan semuanya sudah diberikan animasi, semua sudah lengkap, jangan lupa filenya disimpan. Oke, kita akan simpan filenya. Caranya adalah klik file, kemudian kita pilih save. Ini dia save ya. Nah, save. Dah. Nah, kalau biasanya kita begitu klik save muncul kotak dialog untuk simpan kan? Nah, sekarang kenapa tidak muncul? Karena kita sudah menyimpan file ini sebelumnya. Jadi tidak perlu dibuat lagi namanya. Kecuali kalian buat ulang lagi dari awal, baru kalian harus ketik nama file lagi. Nah, karena Bapak sini kebetulan melanjutkan filenya, berarti Bapak tidak perlu ketik namanya lagi. Karena di bagian title bar, di bagian atas sini, sudah ada nama filenya, yaitu laboratorium misskristanti.pptx. Oke? Nah, jadi silakan disimpan filenya supaya tidak hilang. Jadi supaya pekerjaanmu tidak sia-sia. Setelah selesaikan membuatnya, setelah selesai mengerjakan tugas prakteknya, silakan kalian foto satu persatu. Caranya gini. Dah, kalian klik slide yang pertama, kemudian difoto. Nah, setelah itu klik slide yang kedua, silakan difoto. Kemudian klik slide yang ketiga, silakan difoto. Klik slide yang keempat, silakan difoto. Jadi ada 4 gambar yang perlu dikirim ke guru komputernya. Nah ya, jadi diklik dulu slide pertama, baru kalian foto. Klik slide yang kedua, kemudian difoto. Klik slide yang ketiga, kemudian difoto. Klik slide yang keempat, kemudian difoto. Setelah itu kirim ke guru komputernya. Kelas 6A dan 6B kirim ke Miss Kristanti.
kelas 6C kirim ke Pak Samuel, dan paling lambat nanti hari Sabtu nanti. Jangan sampai telat ya ngumpul tugasnya, karena untuk tugas praktek kalau terlambat mengumpulnya, nanti nilainya akan dikurangi, nilai maksimalnya. Yang harusnya 95 jadi hanya mungkin 80 atau 85. Jadi rugi kan? Rugi di kalian, padahal sebenarnya bisa mengerjakan tepat waktu. Ingat, kalian adalah kelas yang paling besar di SD, kalian jadi contoh buat kelas yang lain, jadi jangan berikan contoh yang tidak baik buat adik-adiknya. Oke? Nah, atau misalnya Pak, saya bisa nggak mengirimkan filenya saja langsung PowerPoint-nya? Boleh juga. Jadi daripada di foto, mendingan saya mau mengirimkan filenya supaya lebih detail ke gurunya, boleh juga. Oke? Jadi kalian bisa memfotonya atau mengirimkan filenya yang mana menurut kalian paling gampang. Oke? Itu saja penjelasan tugas praktek kita kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas prakteknya, silakan kerjakan dengan baik. Kalau masih ada bingung, silakan tanya ke gurunya, silakan japri ke gurunya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas atau terlambat, karena terlambat akan mengurangi nilai praktek kalian. Oke? Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.